Hoy mi gente viene aquí a celebrar, todos nos vamos a quedar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Mana semangat paginya? Saya ulangi lagi, mana semangat paginya? Tepuk tangan dulu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Kegiatan dihentikan. Duduk, siap, gerak. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Sebelumnya Ibu mau mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa-siapa hari ini yang tidak hadir? Alisa, Andi Inex, Aninar, Cesa, Citra Lutfi. Izin ya? Izin karena? Oh, jaga bapaknya di rumah sakit. Dian, Muhammad Hafiz, Rengga. Rengga sudah sehat? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau nanya kesiapan belajarnya dulu. Sudah siap belajar belum? Siap. Sudah? Siap. Kalau sudah, silakan dinaikkan semua alat tulisnya, bukunya. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Kegiatan surat menyurat bahasa Indonesia, pengertian surat, Bu. Bahkan, Fahira. Pembelajaran minggu lalu itu tentang pengertian surat, lipatan-lipatan surat, bentuk-bentuk surat, dan jenis-jenis surat. Itu ya. Minggu lalu tentang lipatan surat, bentuk-bentuk surat, dan bagian-bagian surat. Nah, sebagai pengingat, Ibu punya tebak gambar. Nah, tebak gambarnya itu berkaitan dengan materi minggu lalu. Kita mulai ya tebak gambarnya. Pokoknya siapapun yang angkat tangan pertama, dia yang menjawab. Oke, siap-siap. Gambar pertama. Ibu, siapa namanya? Alisa ya? Kenapa bengong? Gambar apa itu Alisa? Katanya lipatan baku standar full. Ini apa tadi? Siapa Cesa? Standar full atau setengah baku? Standar full atau setengah baku ya. Ada tadi yang pertama apa jawabannya? Lipatan baku atau standar full ya. Kalau Cesa setengah baku. Kita lihat jawaban mana yang benar. Lipatan baku atau standar full ya. Alisa yang ayo maju Alisa. Slay. Oi. Gambar kedua. Antara Fahira dengan Rengga. Rengga, apa jawabannya Rengga? Siap Bu, lipatan yang
setengah baku atau semi standar full kalau Fahira? Sama, kita lihat. Ya, lipatan setengah baku atau semi standar full. Part ketiga. Alisa. Bukan rezekimu Cesa. Apa mungkin? Lipatan akordeon. Kalau Cesa sama. Lipatan akordeon. Bagian itu. Ambulan. Ya, lipatan tunggal. Keterlaluan kalau piano kaki nih, lipatan tunggal. Lipatan tunggal. Nah, apa? Sama? Ayo, apa yuk? Lipatan ganda paralel. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang menerapkan tata cara pembuatan surat pribadi. Ada yang pernah buat surat pribadi? Surat apa yang dibuat? Masih zaman bikin surat cinta. Malam-malam macet. Sebelum dibuka suratnya itu kan ada tulisannya di sini depan. Nah, apa biasa tulisannya? Bangun dulu baru Jakarta. Senyum dulu baru dibaca. Itu kalau awal buka surat. Itu rayuan gombalan. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama menerapkan tata cara penanganan surat pribadi dan kemudian membuat surat pribadi. Nah, inilah yang akan kalian lakukan di langkah terakhir, membuat surat pribadi. Adapun tujuan pembelajarannya hari ini, yang pertama peserta didik dapat menganalisis pengertian surat dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis surat pribadi dengan baik. Ketiga, peserta didik dapat menguraikan prosedur pembuatan surat pribadi dengan terakhir, peserta didik diharapkan dapat menyiapkan alat dan bahan pembuatan surat pribadi dengan tepat sesuai standar, membuat konsep surat pribadi dengan tepat dan benar sesuai kaidah. Ini ya, pengertian surat pribadi. Sekarang saya tanya dulu, ada yang tahu pengertian surat pribadi? Pengertian surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seorang untuk memberikan informasi secara pribadi. Adalah surat yang ditujukan kepada perseorangan, bersifat pribadi dan untuk kepentingan pribadi. Jadi apa yang dikatakan oleh Fahira itu benar. Lanjut. Adapun ciri-ciri surat pribadi, yang pertama, penulisan surat pribadi menggunakan pronominal yang mengacu langsung kepada diri seseorang, yakni saya dengan penulisan surat tersebut tidak mewakili organisasi tertentu. Kedua, surat pribadi berbentuk tulisan panjang berisikan hal-hal yang sifatnya pribadi dan tidak menyangkut instansi atau organisasi tertentu. Tiga, surat pribadi tidak memiliki kop atau kepala surat, nomor surat, jabatan surat, ataupun simbol-simbol organisasi. Terakhir, tidak memiliki aturan khusus dalam format penulisannya atau bebas. Walk the walk on
every street. I wanna ball out with the world at my feet. Hit every discotheque and ask it puppy, yeah, yeah. I wanna party, party 8 days a week. I promise you now. Everything gonna work out. Every tomorrow, no matter what go down. I promise you now. Gonna be sticking around. Every tomorrow, no matter what go down. You know we're better together. Untuk kegiatan selanjutnya, setelah memahami dan menelaah surat untuk berbagai keperluan, sekarang kamu akan menulis surat dan mengirimkannya kepada ibumu atau gurumu secara nyata. Yang pertama, tulis surat kepada ibumu atau gurumu untuk mengucapkan terima kasih, perhatikan struktur teks, kebahasaan, dan isi surat tersebut. Kemudian, sungtilah surat pribadimu dengan pedoman berikut. Apakah terdapat alamat dan tanggalnya? Apakah ada salam pembukanya? Kalimat pembuka paragraf pertama. Tidak mungkin juga kalian menulis surat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mak minta kawan tak, ya? Pasti ada basa-basimu dulu, atau sama juga curhat-curhat dulu. Kemudian ada isi surat, penutup surat, kemudian di terakhir salam akhir, nama dan tanda tangan. Sekarang ibu mau melanjutkan membagi LKPD-nya. Untuk kelompok 1 sebelah sini ya. Kemudian kelompok 2 ini untuk menuliskan surat, tulis tangan dulu. Kelompok 3 cadangan kalau ada mau dirubah. Kelompok 4 belakang 5. Perintahnya seperti ini. Kalian ya seperti yang pertama, menuliskan surat kepada ibumu atau gurumu untuk mengucapkan terima kasih. Boleh terima kasih, boleh hal-hal yang lain ya. Silakan dipilih bebas ya. The time is now or never. You know we're better together. Sudah selesai? Ya. Kelompok 1 sudah? 2, 3, 4, 5. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan atau presentasikan hasil surat pribadi yang dibuat oleh kelompok saya, yaitu saudara Nurul Ainun. Makassar, 15 November 2022. Mamaku tersayang di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma, apa kabar? Semoga doa anakmu selalu dikabulkan oleh Allah agar kamu selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Anakmu di sini baik-baik saja. Aku sangat merindukanmu, Mama, dan insya Allah Lebaran tahun ini aku bisa pulang karena aku bisa mendapat cuti dari kantorku. Selama bulan tahun mamaku tercinta, maaf ya Ma, karena aku tidak bisa di samping Mama saat ulang tahun Mama. Tapi dari sini aku akan mendoakan yang terbaik untuk Mama. I love you Mama. Di hari Mama kali ini aku berharap Mama diberikan kemudahan dalam melaksanakan segala urusan dan diberikan umur panjang serta kesehatan agar aku bisa lebih lama bersama Mama. Hanya itu yang dapat saya tulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakmu dari saudara Nurul Ainun. Baik, jika ada yang belum jelas tentang apa yang saya bacakan, silakan tanyakan, tapi jangan minta kepastian karena saya di sini presentasi bukan mengisi hatimu yang masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walk the walk on every street. I wanna ball out with the world at my feet. Hit every discotheque and ask it puppy, yeah, yeah. I wanna party 8 days a week. I promise you now. Everything gonna work out. Every tomorrow, no matter what go down. I
Demikian surat dari saya, Bu. Saya menunggu balasan dari Ibu. Terima kasih, Bu. Salam dari muridmu, Rengga Arya Tirta. Terima kasih. Oh, ada pantunku, Ibu. Buah manggis, buah kedondong. Ibu yang manis, aku yang punya dong. Terima kasih. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan mengevaluasi dari kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ya, adapun proses evaluasinya menggunakan aplikasi Quizzes. Oke, silakan disiapkan HP-nya. The time is now or never. Mana Rengga, Cesa, dan Alisa? Akhirnya dapat. Oke, tepuk tangan dulu. I promise you now. Everything gonna work out. Baby, tomorrow no matter what Saya goes down. meminta kepada anak-anakku dulu untuk menyimpulkan materi dari pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang siap mau menyimpulkan? Baik, di sini saya akan menyimpulkan tentang pengertian surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang ditujukan kepada perseorangan bersifat pribadi dan untuk kepentingan pribadi. Adapun ciri-ciri surat pribadi yaitu yang pertama adalah penulisan surat pribadi menggunakan pronominal yang mengacu langsung kepada diri seseorang, yakni saya, karena penulisan surat tersebut tidak mewakili organisasi tertentu. Yang kedua, surat pribadi berbentuk tulisan panjang berisikan hal-hal yang sifatnya pribadi dan tidak menyangkut instansi atau organisasi tertentu. Yang ketiga, surat pribadi tidak memiliki kop atau kepala surat, nomor surat, jabatan surat ataupun simbol-simbol organisasi. Dan yang terakhir, tidak memiliki aturan khusus dalam format penulisan ataupun bebas. Tepuk tangan dulu untuk temannya sudah menyimpulkan materinya. Nah, Ibu mau menyampaikan materi pertemuan selanjutnya, yaitu tentang pembuatan surat pribadi dengan tema kita akan membuat tentang surat lamaran kerja. Pembelajaran kita pada hari ini saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Kegiatan dihentikan. Duduk, siap, gerak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ada pantun buat kalian sebelum kita berpisah pada hari ini. Pantunnya. Si Ani mau dipangku. Lale nggak mau dipangku. Padahal sedang naik motor. Lale kami mengiani dia. Jangan pernah lupakan aku walau kita berbeda kantor. Jangan ada jauh-jauhnya. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.